Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan yang paling terpenting adalah saya mau ingatkan, bukanlah latar belakang saya atau background atau juga diri saya, bukan itu yang utama. Tetapi yang utama adalah bagaimana kita percaya dan mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak dibatasi dengan apapun. Jadi saudara yang kasih Tuhan, inilah yang saya mau bagikan tentang pribadi Tuhan Yesus lewat renungan firman Tuhan. Dan bersama kembali dengan saya, Pastor Henry Indrawan. Dan tema saya berbicara tentang sabarlah dan jangan menyalahkan Tuhan jika doamu belum dijawab. Tahukah saudara, sekarang manusia sudah kehilangan kesabaran karena banyaknya tekanan, banyaknya keluh kesah, banyaklah penderitaan yang dialami. Bahkan juga tidak bisa dipungkiri banyak orang yang menyalahkan Tuhan lewat doanya. Sehingga dia selalu bilang, Tuhan mana sih Tuhan? Tuhan bagaimana sih? Kenapa sih harus begini, begitu, dan begini? Sehingga kita tidak sadar selalu menyalahkan Tuhan. Dan saya mau ingatkan kembali, Tuhan tidak pernah salah dan dia tidak bisa salah. Karena dia adalah Tuhan. Dia selalu benar. Sebab apa? Kalau dia tidak benar, kita sudah selesai saudara. Udah binasa semua. Karena manusia ini semuanya berdosa. Tetapi karena kasih Tuhan, dia selalu ada bagi kita. Dan dia ingatkan kepada kita, ada juga lagu yang berkata, jalan tidak selalu rata, langit tidak selalu biru, tetapi Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Pegang janji Tuhan, pegang kebenaran firman, taruh dalam iman kita, dan lakukan itu di setiap hidup kita. Puji Tuhan, sebelum itu mari kita terlebih dahulu berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah yang begitu besar. Kami mohon kepadamu, ajar kami dengan pengertian firman-Mu, sehingga kami yang mendengar firman-Mu diberkati, ditolong, dan mendapatkan pengharapan yang baru dalam hidup kami. Apapun keadaan kami, Tuhanlah menyertai kami, Tuhanlah yang melindungi kami, Tuhanlah yang mengasihi kami. Kami berserah penuh kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari lihat saudara dalam kitab Mazmur pasal yang 34, ayat yang ke-19 sampai 20. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi saudara, di sini pemazmur menuliskan atau mengalami di mana kehidupan mereka sehari-hari atau kehidupan mereka selama mereka mengenal Tuhan, di mana pemazmur diilhami juga dengan Roh Kudus sehingga mereka semua pun mengalami penderitaan. Artinya dari zaman Kejadian atau kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semua berbicara tentang adanya penderitaan, adanya kesusahan, adanya yang namanya keluh kesah. Tetapi yang membedakan adalah Tuhan Yesus atau Allah yang besar selalu ada bersama-sama dengan anak-anaknya, dengan orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan tadi, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, ya. Dan Tuhan itu dekat kepada orang yang remuk jiwanya. Jadi saudara, saat ini yang kau mungkin diikat dengan dosa, dengan belenggu apapun, dengan kuasa jahat, kuasa setan yang mengikat saudara, saat ini ambil keputusan untuk ikut kepada Tuhan. Percaya kepada nama Tuhan, percaya kepada darahnya yang sudah mati di kayu salib, yang berkuasa atas hidup manusia, yang bisa membebaskan saudara. Percaya di dalam iman, ambil keputusan sekarang juga. Karena ini bukan berbicara tentang agama, tetapi ini berbicara tentang pribadi yang sanggup menyelamatkan kita. Jadi saudara,
Jangan hilang pengharapanmu, jangan patah semangatmu. Masih ada Tuhan di dalam hidup kita. Saya mencatat dari inspirasi anak-anak Tuhan, yaitu Tumblr Kristen. Dikatakan begini, hari serapu-rapunya hidupmu, Tuhan masih ada. Dan Dia memulihkan hidupmu. Selama-lamanya hidupmu, masih ada Tuhan yang akan menguatkanmu. Sehancur-hancurnya hidupmu, masih ada Tuhan yang akan membentukmu kembali. Apapun yang kamu lakukan, apapun keluh kesah di dalam doamu, pasti akan mendapat jawaban Tuhan yang tepat, yang pasti. Karena Tuhan tidak akan melupakan setiap janjinya. Pegang saudara kebenaran firman Tuhan itu. Pegang apa janji Tuhan itu. Dan alami bersama dengan Tuhan. Tetaplah belajar untuk sabar. Bersabarlah, karena itu salah satu buah Roh Kudus. Sabar. Memang kita tidak tahu, tetapi tetap sabar di dalam rancangan Tuhan. Tetap belajar untuk bersyukur, menerima bahwa semuanya masih ada di bawah kendali Tuhan. Dan juga saya mau ingatkan, jangan menyalahkan doamu atau menyalahkan Tuhan jika doamu belum dijawab. Saya pernah mendengar kisah seorang oma yang bertemu dengan cucunya. Karena oma ini suka berdoa. Cucunya bertanya, "Oma, kenapa sih Oma suka berdoa 1 hari 4 kali? Emang tidak ada pekerjaan? Emang tidak ada gawean apa?" Dikatakan cucunya demikian. Tapi omanya menjawab, "Saya mendoakan dirimu, mendoakan keluarga, dan mendoakan orang lain." Dan yang paling penting lagi dikatakan oleh oma, "Setiap doaku saya akhiri demikian. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan keinginanku." Artinya apa? Doa itu bukanlah hanya kepuasan nafsu kita atau keinginan daging kita. Mungkin benar apa yang kita doakan, apa yang kita minta, tetapi belum tentu kerinduan dari Tuhan. Tapi kalau kerinduan Tuhan, pasti Tuhan akan genapi. Bahkan kita nggak minta pun, Tuhan sediakan melebihi apa yang kita minta. Jadi jangan selalu paksa Tuhan untuk keinginan kita, untuk kehendak kita. Karena belum tentu itu baik bagi kita. Karena Tuhan Maha tahu kok. Tuhan itu Maha tahu. Dia tahu hati kita, Dia tahu kebutuhan kita, Dia tahu keperluan kita, saudara. Jadi tetaplah sabar. Jangan salahkan Tuhan, ya. Dan juga Tuhan rindu juga mendengar suara Tuhan dari kita. Artinya kita lebih peka lagi mendengar suara Tuhan. Karena kita tidak perlu berusaha untuk meluluhkan hati Tuhan. Tuhan itu hatinya sudah luluh, saudara. Karena dikatakan ayat ini, Tuhan itu dekat kepada orang yang remuk, kepada yang patah hati. Apalagi Dia begitu dekat kepada orang yang tidak ada harapan, yang sudah putus asa, asalkan dia tetap berpegang dan percaya kepada pribadi Tuhan. Itu saja. Maka itu langkah yang baik. Dan perhatikan ini, Tuhan mau hati kita yang luluh. Kalau Tuhan sudah buat, atau kalau hati kita sudah luluh, apa sih yang Tuhan tidak bisa kerjakan? Apa sih yang Tuhan tidak bisa buat? Sesulit apapun Tuhan bisa buat dalam hidup kita. Yang terpenting kitanya, bagaimana kita mendengarkan, bagaimana kita menangkap, kiranya mau apa Tuhan dari saya. Itu yang paling penting. Untuk kemuliaan Tuhan. Saudara boleh berdoa apapun, tetapi ingat, jangan lupa untuk kemuliaan Tuhan. Harus kembali kepada kemuliaan Tuhan.
Jadi saya percaya doa adalah intinya, yaitu bukan kemauan daging kita, kepuasan nafsu kita saja yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Sebab Tuhan punya jawaban yang lebih indah dan yang engkau minta semoga bermanfaat bagi kita yang selalu mengeluh. Dan saudara, yang terakhir saya diingatkan di dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Saudara boleh lihat di rumah. Artinya di dalam ayat itu, jika kita mengaku dengan dosa kita, maka Allah setia dan adil akan mengampuni dosa kita. Artinya mari kembali kepada Tuhan. Jangan dengan kemampuanmu, karena engkau tidak bisa, tidak akan sukses, tidak akan berhasil kalau dengan kemampuan kita untuk lepas dari segala belenggu dosa, untuk lepas dari segala ikatan apapun. Kembali kepada Tuhan. Dia masih menerima saudara selama saudara masih bisa bernapas, dan saudara masih bisa mendengarkan kesempatan firman Tuhan ini melalui mulut saya atau perkataan saya. Dan saya mengasihi saudara, dan Tuhan juga mengasihi kita. Lebih lagi, Tuhan mengasihi kita. Tuhan memakai saya dan Tuhan juga mengasihi saudara. Intinya Tuhan selalu mengasihi kita. Jadi ingat, sabarlah. Apapun yang kau hadapi, yang kau alami, bergantunglah kepada Tuhan. Dan sabar juga dalam doamu. Jangan menyalahkan Tuhan dalam keadaanmu. Belajar untuk bersyukur seperti lagu ini. Kita belajar untuk bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Ini saja yang saya bagikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bagikan channel ini supaya channel ini menjadi berkat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.